Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irana Mariatul Laili dengan NIM 038. Sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan akidah dan akhlak melalui berpakaian di Ar-Rahmah Putri Islamic Boarding School. Yang pertama tentang pendahuluan. Kondisi umat Islam sekarang jika diibaratkan dengan sebuah ungkapan, maka ungkapan tersebut ialah pribadi-pribadi muslim saat ini berbuah yang mengambang, yang tidak jelas arah dan tujuannya dan cenderung mengikuti arus zaman yang terjadi saat ini. Era modernisasi yang terjadi saat ini banyak memberikan pengaruh perilaku yang menyimpang. Dengan melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat ini yang mempengaruhi sikap remaja, maka dibutuhkan adanya penguatan penanaman akidah dan akhlak pada diri para remaja di setiap lingkungan pendidikan, termasuk dalam lembaga pesantren. Islam mengajarkan kepada pemeluknya supaya mempunyai akhlak yang terpuji. Islam juga mengajarkan kepada kaum muslimah agar memakai pakaian yang indah. Akan tetapi, baru-baru ini muncul tren dalam berbusana, yakni tren berbusana ala hijabers. Tren ini maksudnya yaitu pakaian muslimah yang modis dengan berbagai gaya dan pernak-pernik jilbab dan busananya. Selain itu, tren hijab ini juga ada yang muslimah memakai hijab tetapi cara berpakaiannya itu masih memakai baju yang ketat serta transparan dan memakai rok yang sempit sehingga menampakkan lekukan tubuhnya, dan ada yang cara berhijabnya ditarik ke belakang sehingga mereka berjilbab tetapi makna jilbab yang harusnya menutup aurat tidak dipahami oleh sebagian besar muslimah yang menggunakan jilbab. Mereka hanya sekedar memakai jilbab tapi tidak memperhatikan kesyariahannya dalam berjilbab yang seharusnya menutupi semua bagian tubuh kecuali wajah dan tangan. Karena permasalahan tersebut, maka saya sebagai penulis memilih lembaga pendidikan Ar-Rahmah Putri Islamic Boarding School Pondok Pesantren Hidayatullah Malang sebagai tempat penelitian. Karena di sini baik para santriwati maupun ustadzah pengasuh pesantren diwajibkan untuk menggunakan jilbab dengan ketentuan minimal panjangnya sesiku. Selanjutnya tentang identitas lembaga. Di sini ada identitas singkat tentang Ar-Rahmah Putri Islamic Boarding School. Ar-Rahmah Putri Islamic Boarding School merupakan sebuah lembaga yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah Putri, yakni Ar-Rahmah Group yang terdiri dari 3 kampus, yakni Ar-Rahmah Putri IBS Kampus 1, Ar-Rahmah Putri IBS Kampus 2, dan Ar-Rahmah Tahfidz Kampus 3. Bernaung di bawah Ormas Hidayatullah, menyelenggarakan pendidikan berbasis pesantren dengan sistem integral yang memadukan aspek mental spiritual, aspek intelektual, dan life skill. SMP SMA Ar-Rahmah International Islamic Boarding School menginspirasi sekaligus menerapkan pendidikan berbasis tauhid dan adab untuk mencetak generasi takwa, cerdas, dan mandiri. Kurikulum yang ada di Ar-Rahmah Putri Islamic Boarding School. Yang pertama adalah kurikulum nasional atau kurikulum Dikbud, dan yang kedua ada kurikulum diniyah khas Hidayatullah, lalu yang ketiga ada kurikulum kepengasuhan khas Hidayatullah. Tentang kurikulum nasional Dikbud, struktur buku ajar, tata kelola atau manajemen, dan sistem penilaian merujuk kepada standar yang telah ditetapkan dan diakreditasi oleh BAN-SM atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Yang kedua, tentang kurikulum diniyah Hidayatullah. Pada kurikulum ini, santri dididik untuk memahami ilmu-ilmu fardu ain seperti ilmu akidah, fikih, dan Al-Quran, sekaligus ilmu-ilmu fardu kifayah seperti nahwu, sharaf, dan usul fikih. Setiap santri akan menempuh 6 jenjang mubtadi dan mutawasithah yang setara dengan kelas 7 SMP sampai dengan kelas 12 SMA. Di dalam sistem kurikulum diniyah Hidayatullah ini, santri akan dibimbing untuk mengkaji dan menghatamkan 21 kitab klasik dan modern. Salah satu di antara kitabnya adalah yaitu kitab tentang adab guru dan murid karya Ibnu Jama'ah atau Alimin Mukhtar, kitab Al-Aqidah atau Hawiyah karya Abu Ja'far At-Tahawi, kitab Mukhtasar Syu'abil Iman karya Al-Baihaqi atau Al-Qazwini, kitab Muqaddimah fi Ulumil Quran, kitab tafsir As-Sa'di, dan masih banyak yang lainnya.
Di sini santri juga dibekali dengan skill membaca kitab gundul dan metodologi pembelajaran yang didaktik, metodik, teori, dan praktik. Selanjutnya tentang kurikulum kepengasuhan Hidayatullah. Pada kurikulum ini, kepengasuhan santri Ar-Rahmah Putri didesain sebagai bimbingan praktis dan aplikatif untuk mengamalkan Islam dalam keseharian santri. Kultur, fasilitas, tata tertib, jadwal hidup, dan kegiatan santri didesain sebagaimana satu kesatuan proses penanaman nilai-nilai dan ajaran Islam ke dalam kepribadian mereka, seperti mempersatukan Allah, kepatuhan kepada syariat, ketaatan kepada pemimpin, budaya thalabul ilmi, hidup berjamaah dan toleransi, kejujuran dan integritas diri, kedisiplinan, kebersihan diri dan lingkungan, kemandirian, kepedulian dan empati, manajemen dan leadership, dan kesederhanaan. Gerakan Pandu Hidayatullah termasuk di dalamnya. Visi dan misi dari Ar-Rahmah Putri Islamic Boarding School. Yang pertama, visinya adalah untuk terwujudnya lembaga pendidikan yang unggul dan kompetitif untuk melahirkan generasi yang bertakwa, cerdas, dan mandiri. Sedangkan misinya adalah terselenggaranya pendidikan integral berbasis tauhid yang memadukan tarbiyah, ruhiyah, akliyah, dan jismiyah. Salah satu program yang ada di Ar-Rahmah Putri Islamic Boarding School adalah program Tahasus dan Daurah Quran. Program ini merupakan bentuk pengamalan dari sabda Rasulullah yang menegaskan bahwa muslim terbaik adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di dalam program ini, setiap santri dibimbing agar mampu membaca Al-Quran dengan baik dan menghafal 3 juz untuk kelas reguler dan 10 juz untuk yang mengikuti kelas tahfidz. Lalu program Tahasus selama SMA 4 tahun. Program ini diperuntukkan bagi santri yang memiliki kemauan dan bakat menghafal Al-Quran dalam waktu tertentu. Ada juga program Daurah Quran 30 juz yang diselesaikan dalam 1 tahun. Program ini dibuka untuk umum bagi lulusan SMA atau MA atau sederajat atau rentang usia 17 sampai 22 tahun. Pada program Daurah Quran ini, selain menghafal Al-Quran, para santri Daurah Quran juga dibekali dengan kajian-kajian ringan seputar adab, akidah, fikih, dan sirah nabawiyah. Lalu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan untuk memotivasi para santri maupun orang tua dari program tadi, pada akhir marhala atau jenjang madrasah diniyah per 3 tahun akan diselenggarakan ujian terbuka atau yang disebut dengan UTER. Di sini segenap santri dari kelas 3 dan 6 akan diuji secara terbuka di bidang hafalan Al-Quran, hafalan hadis, dan membaca kitab gundul. Wali santri atau orang tua diperbolehkan untuk menguji putrinya sendiri dalam momen ini. Proses pembentukan akidah dan akhlak sendiri di lingkungan pesantren Ar-Rahmah Putri Islamic Boarding School dalam menghadapi tantangan akidah dan akhlak di era kontemporer, yakni adalah jika dilihat dari seluruh kegiatan yang ada di pondok pesantren. Di sini para santri maupun ustazah, setiap wanita muslimah diwajibkan untuk memakai jilbab dengan ketentuan minimal panjang sebatas siku. Jika kurang dari itu, maka ada sanksi yang diberikan kepada pemilik jilbab tersebut, entah itu atau digunting atau dibuang. Peraturan ini berdasarkan dengan sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa yadribna bihumurihinna 'ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw abnai bu'ulatihinna
التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Sadaqallahul Azim, yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki yang sudah tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Peraturan berjilbab ini juga merujuk pada firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jika dilihat dari firman Allah tadi, jilbab merupakan bagian dari pakaian yang digunakan oleh seorang wanita muslimah untuk menutup auratnya. Berjilbab berarti kemuliaan bagi seorang muslimah, karena dengan menggunakan jilbab dapat menjadi pembeda antara dirinya dengan wanita yang tidak baik. Seorang wanita yang berpakaian rapi dan akan lebih mudah untuk terhindar dari gangguan orang-orang yang jahil, sedangkan wanita yang menampakkan auratnya mudah dinilai sebagai wanita yang kurang baik kepribadiannya. Dengan berjilbab sedikit banyak dapat mempengaruhi jiwa wanita sehingga dapat membentuk budi pekerti yang luhur. Sebab berjilbab tidak hanya mementingkan cara berjilbab, bentuk, ukuran, dan nilai seninya saja, akan tetapi juga diharapkan dapat mencerminkan perilaku yang baik terhadap sesama dan pribadi yang berakhlak mulia, sehingga mereka yang dulunya sebelum berjilbab menghabiskan waktunya dengan kegiatan yang kurang bermanfaat, setelah berjilbab mereka diharapkan sedikit demi sedikit dapat merubah kebiasaan tersebut, yang akhirnya dapat menjadi wanita muslimah yang berakhlak mulia. Maka di lembaga pendidikan Aroma ini menerapkan peraturan jilbab minimal sebatas siku agar para muslimah menaati perintah Allah dan juga memakai jilbab syar'i, karena jilbab syar'i ini sendiri dapat menjaga wanita muslimah dari niat-niat buruk kaum Adam serta membedakan dari golongan wanita kafir dan mengembalikan perintah hijab sesuai dengan ketentuan yang telah Allah perintahkan. Dengan menggunakan jilbab yang syar'i yang sesuai perintah Allah, maka kita sendiri telah menjalankan perintah Allah, dan hal ini menjadi bukti ketakwaan kita terhadap Allah, sehingga perilaku ini dapat menjadi jalan untuk memperkuat akidah kita. Karena berjilbab sendiri merupakan perintah dari Allah, penggunaan jilbab yang sesuai syariat ini akan membentuk akhlak yang mulia daripada pemakaiannya, sehingga akidah dari seseorang pemakai tersebut akan semakin kuat, karena akhlak sendiri erat kaitannya dengan akidah seseorang, sebab Nabi mengemukakan bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi kesimpulan dari materi ini, karena era modernisasi ini menyebabkan munculnya berbagai tren mengenai berbusana termasuk berjilbab, padahal sebenarnya
Hakikat berjilbab ini untuk menutup aurat sesuai dengan yang telah Allah perintahkan. Dengan adanya aturan ini, maka mereka yang berjilbab seperti memakai jilbab, tapi memakai pakaian yang ketat. Berjilbabnya ditarik ke belakang ataupun diselempangkan di pundak, dan berbagai tren lainnya yang membuat wanita muslimah ini berjilbab tapi belum sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Maka pada lembaga pendidikan Ar-Rahmah ini menerapkan peraturan jilbab minimal sebatas siku agar para wanita muslimah memakai jilbab yang sesuai dengan yang telah Allah perintahkan. Maka dari itu, peraturan ini dibuat agar bertujuan untuk membentuk akidah dan akhlak para santriwati dan ustazah, pengurus pondok pesantren agar sesuai dengan akidah dan akhlak yang ada di dalam Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.